Rolling. Yo, Camp A-nya mana? ini camp A. Ini camp B. Rumah. Yuk. Halo. Wih, ngapain? Jadi hari ini dapur film apa nobar Teka-Teki Tika. Arya Awareness. Let's go. Kita lihat ya. Apa? Kita mau lihat sel darah. Oke, coba. Teka-teki Tika. Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Film. Jadi di video kali ini Dapur Review. Dapur Review. Lain terus baru masuk. Konten baru kan ini? Iya. Kontennya Coba aja. introduction ya. Yuk, sekali lagi, En. Sekali lagi action. Ini salah satu ini film yang genrenya gebrakan banget sih, Beda gebrakan baru buat Ernest kan. Bukan komedi lagi ya? Komedi, drama, romance. Komedi, drama, romance. Sekarang bikin film misteri dia. Mungkin ya. Bang Aksa bisa jelasin sinopsisnya? Aduh. Nah, untuk ceritanya ini tuh dimulai dari ini satu keluarga gitu sedang merayakan anniversary pernikahan antara Pak Budiman dan ibu siapa? Ya ibunya lah, Ibunya lah, si istri pokoknya lah. ibunya, si Bu Shirley. gitu. Shirley. Terus ya mereka ini membicarakan tentang bisnis segala macam dan pokoknya permasalahan keluarga mereka sampai akhirnya Ingin melanjutkan lah. ingin ya kayak ada hutang Mau gitu lah, ada hutang, jadi ya hutang itu menjadi konflik di awal dan mereka harus ada kehilangan rumah bro, kehilangan rumah, Ya, asetnya asetnya digadaikan. Terus tiba-tiba datanglah sesosok perempuan Mbak misterius ini ya. ya yang dibolehin masuk gitu aja gitu loh, ada satpam banyak, rumah gede dimasukin gitu aja, entah dari mana dia masuknya. Itu dia masuk dan ternyata dia mengaku sebagai anaknya Pak Budiman. Ya, sebagai istrinya Ibu Shirley pasti penasaran dong dan nahan, wah ini bapak selingkuh ini gitu. Ceritanya dimulai dari situ dan ya teka-tekinya dimulai dari situ. Tika masuk di situ. Ya. Ini mungkin spoiler alert ya. Ya, spoiler alert. Tonton dulu sebelum nonton enggak, review ini. tapi untuk review pertama kita jangan spoiler dulu. Oh, jangan ya? Singkat-singkat Kita dulu, jangan nanti waktu di akhir baru kita ya. Emang kalau review Biar bisa spoiler di-close. Lu nggak pernah nonton review sih. Ada Review yang kan ada nggak boleh spoiler, spoiler. ada yang Ada, jadi dia awalnya spoiler, endingnya enggak. Tapi kalau spoiler kan berarti kita nggak apa ya, ngupas film ya, bukan nge-review. Nge-review. Tetap nge-review. Ya, Tapi kan ya, kalau spoiler review tetap. kan lebih ke arah Kalau- subjektif kita mengenai filmnya guys. Kalau nge-review itu kita ya emang ke filmnya, tapi kalau tanpa spoiler itu adalah mempromosikan filmnya. Karena kita nge-review harus keluar semua. Spoiler lagi. Spoiler alert. Ya, pasti pada teman-teman udah pada nonton semua. nonton. Kalau nonton parah. Parah. Kalau Dimarahin menonton, Pak Ernest. nah, yuk kita mulai aja kayaknya ya. Apa pendapat masing-masing? Kita kayak ngobrol santai aja. Bumi jangan marah-marah. Aku mah Bum. bisa. Oh. Gimana nih? Gimana, Bum? Menurut lu, Bum? Aku duluan ya. Boleh. Lah kan Iya dari dong. Boleh. aku nomor 3. Iya, Bapak kan yang bintang bajunya tamu di abu-abu sini. sendiri. Bintang tamu kan harus duluan Guest aja. star, bajunya beda sendiri kan. Astaga, gelap juga kok. Iya. Monokrom juga. Gimana ya? Konsep idenya menarik si Mas Ernest. Taruh sini aja. Pegel nanti lu. Mas Ernest ini dia mau mencoba hal yang baru dari komedi, dia bantu setir jadi film crime. Ini kan jatuhnya ke arah crime ya gak sih? Misteri enggak, tapi sedikit crime. iya, mystery and a little bit of crime gitu. Tapi ya secara pengeksekusiannya masih belum jujur aja, masih belum ngerasa hatinya tuh berada di tempat yang seperti ini gitu. Ya mungkin masih karena masih baru dan film pertama jadi ya mungkin kayak gitu. Tapi ya gitu sih, eksekusinya masih kalau ini aku ngomong secara keseluruhan, eksekusinya masih belum seperti Ernest emang udah terkenal komedia, jadi ya gitu masih belum rapi lah. Belum bisa keluar zona nyamannya komedi ya berarti. Masih berusaha untuk keluar zona nyaman dan sedang dalam proses itu.
Jadi ya setelah kita menonton kita nggak bisa ekspektasikan Teka-Teki 3 ini adalah karya Ernest yang sama seperti sebelumnya, enggak. Tapi karya Ernest yang mencoba hal baru. Karya Ernest yang baru gitu. Ya, mungkin kedepannya baru. bisa jadi film misteri yang lebih bagus Mungkin kan. kedepannya akan jadi Cobaan yang dulu. bagus ya. Gimana Gitu dari Aksai? Udah. Ya, Ya, yang lain udah dulu tuh lah. apa? Yang lain dulu lah. Ya kan aku ngomong aku boleh milih siapapun ya. Oh ya. Ya kamu. Ya bang, maaf bang. Iya. Kalau dari aku sih, aku tuh salah satu penggemar Ernest ya dari zaman filmnya dia yang Ernest. Dan menurutku entah kenapa itu jujur banget dia di film itu. Terus tambah lagi sama Cek Toko Sebelah, wah itu film terbaiknya dia. Ernest sih. Kalau menurutku ya CTS. film terbaiknya dia. Terus Ngenes tuh Ernest main ya? Main. malahan. Ya, jadi yang tokoh Main. utama. Malah nyeritain dia. Rata-rata di film dia itu dia main semua. Ngenes, toko sebelah itu dia main. Iya. Oke, ya justru Terus ada semua kayaknya. Entah jadi Tapi cameo atau yang support. tokoh utama Iya. dia. Iya. Dua itu. Terus keluarlah kayak Imperfect, terus Susah Sinyal. Itu Susah Sinyal itu adalah film dia yang ya udah gitu loh, ya udah. Nggak terlalu bagus, nggak terlalu yang Mediocre menghibur lah, juga mediocre. ditonton ya udah gitu. Film Ernest tuh paling buruknya udah Susah Sinyal, tapi itu udah cukup menghibur. Nah, aku kayak di Teka-Teki 3 ini kayak kangen sama Ernest yang sebelum-sebelumnya gitu loh, dengan treatment dia yang begitu komikal, iya. dimana dia awalnya juga komikal gitu loh. Nah, sebenarnya hal ini tuh terjadi sama Raditya Dika dulu. Waktu di film-filmnya dia tiba-tiba ada Hangout. Iya. Hangout betul. itu ya udahlah itu tapi tadi tuh masih menanamkan komedi sitcomnya apa? Komedi situasinya masih di Sitcomnya ya? Sitcomnya itu masih ada. Nah, tapi setelah di Target, wah aku kayak wah ini dia mencoba hal baru. Ya udahlah gitulah, aku kayak ya udahlah melepaskan aja lah, kayak wah aku nunggu film Radit berikutnya yang lebih. Kok habis Hangout tuh apa sih filmnya itu? Hah? Raditya Dika habis setelah Hangout tuh filmnya apa? Target. Target. Iya enggak sih? Ya enggak ada yang baru Yang kita nonton di Netflix itu. Ya itu The Guys. Oh, The Guys. Nah, itu The Guys tuh masih Radit kalau menurutku. The Guys itu yang paling bagus ya menurut kamu gimana? Iya, enggak sih. Aku Sampai habis Radit Marbun Merah Jambu aku kalau Radit. Iya, kalau Radit bagus tuh yang diangkat dari novel-novelnya. Iya. Nah, itulah sama kan temanya sama si Ernest ini, dimana dia awalnya yang kayak gitu, yang kita sudah terlalu enak dengan itu, dan dia mencoba untuk teka-teki, Keluar jadi gitu aduh mana ya Ernest ya gitu loh, kayak gitu loh. Jadi ya gitu aja sih. Dia nanam apa sih, masang identitas yang komedinya itu nanam di satu karakter yang comical review itu komik apa si karakter komiknya tuh yang ceweknya Morgan. Ini si Jen. Nah, itu Oh, dia, Jen ya? identitas dia Tansri. komedinya. malahan di situ komedinya. Dan iya sih, kayak kalau Comic untuk relief ya. karakter kalau comic relief. aku muji dulu ya. Satu, desain produksi itu Ya, itu wah itu keren banget. cakep banget sih. Aku nggak tahu warna, nggak tahu apapun, pokoknya desain produksi, artnya segala, terus kostumnya, wah itu pas banget. Apalagi waktu mereka kumpul keluarga tuh, aku merasa ini film mahal banget. Iya, hangat lah. Iya, hangat gitu. Disama-samain sama Knives Out kan. Iya, ya udahlah, itu menjadi referensi. Referensi. Gitu sih. Nah, ya ada yang lain nih nggak yang mau muji dulu? Tapi ya itu emang dari secara visual, secara ya Kamera worknya juga kamera berbicara. work, kamera movement, itu cukup berbicara. aku kamera suka banget sih dari situ. Kok ada adegan yang pas spoiler. Ada adegan Spoiler. pas dia di tangga. Dia di tengah-tengah antara pisau-pisau itu gak menggambarkan situasinya. Simbolik, ya. Itu simbolik ya. Itu nggak masuk spoiler sih sebenarnya. Nggak ya? Nggak ada cerita. Nggak ada Itu cerita kan sih, cuma bener framing juga. kan. Nggak jadi Kayak spoiler. ada satu framing yang itu benar-benar simbolik. Yang satu doang tapi. iya, dan simbolik, dan Drop, dia ya. ini kayak tertancap-tancap pisau gitu. Itu oke simboliknya. Sebenarnya iya. Kita masuk ke permasalahan utama, kayak menurutku permasalahan utama dari cerita di Teka-Teki 3 ini nih. Dari awal kita bingung gitu, kita mau ngikutin siapa gitu protagonisnya gitu. Karena jujur kalau menurutku dari sekian banyaknya ensemble cast ini gak ada yang bisa kita, wah ini nih yang kita dukung banget nih karena dia paling bisa relate sama kita dan gak nyebelin gitu. Gak ada dari awal tuh itu siapa gitu. Dari Tikanya udah datang tahu semua, nyebelin. Terus bapaknya juga kayak gitu kan. Jadi bingung gitu, kita mau dukung siapa di si cerita ini gitu kalau menurutku sih. Mungkin
Iya sih, itu kan sebenarnya protagonis tuh kita nggak bisa ngelihat karena tidak ada yang namanya perkenalan ya. Perkenalan dengan protagonis mungkin dibikin untuk misterius. Tika, jadi wah karena judulnya teka-teki Tika ya kita harus bikin Tika yang misterius. Tapi impactnya penonton nggak tahu mau ikutin siapa, bener kata lo, penonton nggak mau ikutin siapa. Nah menurutku saat di editing itu kerasa harusnya kerasa. Nah di film ini kan ada post credit scene ya, ada post credit scene dan menurutku itu lebih cocok jadi opening. Iya. Dimana kayak Nggak bukan jadi opening ya. lebih cocok untuk mengenalkan Tika gitu. Tapi jangan keseluruhan ya, kayak mengenalkan Tika ini siapa atau dia ini profilnya bagaimana, entah apa yang membuat dia jadi kayak gitu. Nah itu mungkin bisa ditaruh di akhir gitu loh. Tapi di awal kita perlu ngikutin dulu nih Tika gitu loh. Ngikutin Tika ke rumahnya kayak, atau setelah scene keluarga itu ada scene Tika yang entah ngapain, entah sama Tika yang lagi sama panti asuhan itu gitu loh. Itu kan bisa sebenarnya. Betul. Iya kan? Iya. Harus dikasih jahitan dulu sebelum kita masuk ke konflik-konflik yang ya menurutku konfliknya pun naiknya juga perlahan dan pelan sih. Ya gitu sih. Ini ngomong-ngomong soal Knives Out ya, kan sebenarnya banyak yang awal trailer keluar, yang posternya keluar, itu kan udah Knives Out nih. Terus pas setelah filmnya keluar, menurutku ya masih sebenarnya masih ada formula Knives Out di situ gitu loh. Karena ya intinya kan kalau si teka-teki Tika ini kan ada keluarga, terus ada satu outsider yang masuk untuk memecahkan masalah di situ kan. Nah, Knives Out juga kan gitu kan, ada keluarga besar, terus ada ya detektifnya yang masuk untuk memecahkan masalah di situ, dan ada satu lagi protagonisnya itu pembantunya kan. Nah di kalau Knives Out itu kita ngikutin dua protagonis ini, si pembantu sama detektif yang mencari tahu siapa pembunuh misteri ini, yang memecahkan misteri ini kita ngikutin kan. Kalau misalnya film misteri itu kan kita ngikutin tokoh utama untuk memecahkan masalah di akhir gitu. Nah kalau ini si Tika gitu, misalnya Tika sebagai karakter utama, dia udah tahu semua gitu dari awal kita masuk lah, udah tahu semua gitu. Jadi kita ya udah nggak bisa relate sama dia gitu, yang sebagai penonton kita baru nonton gitu sih. Kalau gue mau ngomen, tapi sebelum ngomen, buat papi dan mami yang sudah mengajarkan kami arti kerja keras. Cheers. Kan tadi udah ini. Enggak apa-apa, lagi dong. Lagi. Aus. Air putih yuk. Air putih. Halo. Emang iya, Bung? Nah, tadi kalau Lalu beda nge-recall masalah Knives Out, aku ada setuju dan tidak setuju. Oke lah, kita let's say dia pakai formulanya Knives Out. Tapi di sini aku malah ngerasa lebih ke Girl From Nowhere, film seriesnya Thailand. Lo tau kan? Ya. Dan formulanya sama. Di Girl From Nowhere itu ada 3 act atau 3 formula. Ada seseorang wanita masuk ke lingkungan, terus membuat lingkungan tersebut ada huru-hara, kemudian lingkungan tersebut rusak. Nah, itu yang membuat aku, ini Girl From Nowhere sih. Jadi si Tika ini kayak si Nano di film Girl From Nowhere ini. Dan ini juga sih, aku juga mau ngomongin sisi stand up komediannya Koh Ernest yang selengean, terus kayak ya act out-nya gitu. Itu aku ngerasa jiwanya tuh masuk ke Tika gitu. Jadi kayak waktu aku nonton filmnya, itu kayak ini Koh Ernest banget nih. Waktu si Tika lagi act gitu. Masuk ya. Dan ini juga sih permasalahan di bentar motor lewat. Permasalahan di ini sih, apa yang ingin disampaikan Koh Ernest di film ini. Soalnya aku juga dengar argumennya dia di podcast Minggu di Spotify. Dia emang pengen menonjolkan kita harus benci sama koruptor. Kan masyarakat Indonesia kan bisa sebenci itu sama artis atau orang terkenal yang bikin kesalahan itu dijulitin di Twitter. Nah, koruptor kan dosanya gede nih. Kenapa kita nggak bisa sejulit itu, nggak bisa se-hate itu sama koruptor gitu? Itu sih dari Koh Ernest pengennya kayak gitu. Nah, menurut lu nyampe nggak deal? Tapi ngomong soal benci kayaknya sama aja, di koruptor dibenci juga gitu. Maksudnya di sosial media banyak banget yang ngomongin. Cuman kayaknya masyarakat nggak tertarik deh, maksudku. Ya koruptor ya udahlah lu masuk penjara atau apa gitu ya. Koruptor dia tikus masyarakat yang dimana itu susah banget kesentuhnya. Tapi kalau orang figur dimana dia yang terkenal di mana-mana, dan itu mudah banget disentuh. Orang Indonesia tuh kayak ya ini karena ini mudah disentuh, mudah
mudah diomongin ya kan, itu yang jadi bahan, makanya yang dikira orang-orang adalah kayak gitu, padahal sebenarnya intinya sama aja, dua-duanya sama dibenci. Tapi yang dimana lebih keangkat aja. Betul. Itu sih. Dan kalau nanggapin yang Girls from Nowhere itu, menurutku tuh mereka tuh oke, dia ada make treatment itu, ada seseorang yang datang tiba-tiba dan menghancurkan suasana di tempat itu. Jadi orang-orang itu sadar. Nah, dia kayak sosok yang diturunkan Tuhan gitu loh. Tapi itu Girls from Nowhere itu kebantu karena judulnya Girls from Nowhere, udah gadis yang nggak tahu dari mana, dan dia pun nggak jelasin dia ini siapa, dan itu series. Dan nggak jelasin dia ini siapa sampai akhir juga. Oh ternyata dia ini sebuah sosok doang, bukan apa gitu, bukan apa-apa kayak It gitu, kayak film itu kan It, ya udah It gitu loh. Itu ya udah nggak usah dijelasin itu badut kayak itu bentuknya apa, nggak ada It ya wes, It dah. Mau bentuk kayak gimana pun tetap aku belum nonton Girls from Nowhere gimana ya. Nah, tapi mungkin di bentar. Nah, setelah itu ya itu mereka terbantu oleh itu. Tapi di teka-teki Tika mereka malah ngejelasin di akhir bahwa kalau dia menurutku ya, spoiler. Kalau menurutku yang mending gak usah jelasin sekalian gitu loh. Gak usah dijelasin sekalian. Oh, bikin aja kayak Tika datang ke sebuah tempat yang hasilnya dibikin gantung aja, aku malah lebih seneng loh. Jadi kayak ya udah lah gitu. Di alasan ngejelasin di akhir itu emang untuk franchise selanjutnya. Iya, sequel ya, biar ada potensi sequel. Sukses teka-tekinya gitu. Jadi kalau teka-teki Tika ini misalkan nggak laku di pasaran gitu, ya mungkin yang kedua akan susah untuk dibuat. Tapi kalau misalnya laku akan kesempatan untuk dibuat. Pasti. Iya. Ngebuka untuk sequel. Iya lah. Tapi aku ngeprediksi ini sih bakal kayak CTS dibikin series. Jadi si teka-teki Tika, CTS tuh cek tok sebelah. Bakal dibikin series ntar. Iya, Game Perfect, CTS ya. Kayaknya series bakal lebih oke sih. Iya, lebih enak ininya penyampaiannya gitu. Satu episode satu kasus gitu kan. Ada waktu gitu. Terus kalau komen masalah penulisan naskahnya ya, kayak yang tadi kita omongin hard selling itu. Iya, terburu-buru banget kayak. Terus ya bener hard selling banget, bukan hard selling ini ya, bukan hard selling produk ya, tapi hard sellingnya lebih ke arah Terlalu tujuan ceritanya. Straightforward. Iya, terlalu tujuan ceritanya tuh ini, dan dia nyampein ke dialog gitu loh. Dan menurutku tuh apaan sih, kita nggak perlu diajarin gitu loh. Kayak diajarin dialog-dialog yang strike gitu loh. Dialog yang strike. Ini film gitu loh, bukan podcast, bukan obrolan kita sama kita. Betul. Film gitu, film yang dimana banyak miss and scene yang bisa dipakai gitu loh. Banyak miss and scene ya, set, adegan, ekspresi, dan kata-kata yang lebih nggak strike gitu loh, kayak gitu sih. Dan aku berharapnya kayak semoga bisa kedepannya ya kayak film-film dia sebelumnya nggak ada yang kayak gini sebenarnya. Ya itu ya ngomong yang miss and scene tadi, menurutku ya di cerita ini kayak kan ceritanya di dalam rumah ya, tapi banyak membicarakan yang di luar, dan kita nggak tahu gitu di luar tuh apa gitu sisinya gitu kan. Nah itu aku jadi bandingin sama Knives Out lagi kan. Kalau Knives Out kan emang peristiwanya itu dalam rumah ada pembunuhan gitu, jadi kita tahu gitu seluk-beluknya dalam situ gitu. Soalnya inti banget di satu rumah doang ininya kan. Kalau ini kejadiannya kita yang ceritakan di luar gitu, jadi makanya itu sih menurutku ya. Iya sih. Terlalu kaget jatuhnya penonton. Iya benar. Ya. Dan ini juga sih nggak bisa fokus satu. Apalagi ada ke-reveal permasalahan si Morgan, si Dion Yoko di situ. Terlalu banyak. Iya. Kalau Yang benar-benar Morgan juga Iya. nggak tahu agak penting sebenarnya Gini, Morgan itu yang ternyata anaknya tuh spoiler. spoiler. Enggak itu itu baru spoiler kok itu. Hah? Itu baru Iya, spoiler. Nah, kasih tahu. terus kalau ini ya balik lagi ke penulisan ya, yang dimana kalian ngomongin karakter. Ya itu karakter itu harus ikut andil gitu loh dalam cerita itu, nggak cuma sekedar tempelan. Oh dia harus punya anak 3. Tapi anak pertama ini tujuannya apa, endingnya apa, anak kedua apa, ini apa, endingnya apa, itu aku nggak ngerasa gitu, nggak ngerasa memperkenalkan. Kupikir aku bisa ngikutin keluarga ini, aku nggak ngikutin Tika. Tapi aku juga nggak bisa ngikutin keluarganya, kayak Betul. ya udah mereka pun hidup masing-masing. Terus dengan kupikir bisa dibantu oleh acting kan, tapi ya itu actingnya masih kaku juga semua, entah apa dibikin komikal atau apa, aku nggak paham ya. Tapi entah kekurangan reading atau apa ya, entah nggak natural. si Ferry Salim itu kayak
apaan sih kamu ngomong sama istrimu loh, ini loh gitu loh, kamu ngomong sama anak lu loh, entah kayak di gitu scene akhir nadanya. waktu reveal semua tuh kayak kenapa nggak dibunuh juga kan? Iya, nah terus ada satu lagi yang bikin aku enek itu adalah saat adegan semuanya ke reveal, itu semua ke reveal di situ, bapaknya mabuk tiba-tiba ke reveal. Aneh banget sih, ke revealnya karena mabuk bukan karena Tika dia. Iya kan? Aku sebenarnya gini-gini. Tika tuh nggak ikut andil sebenarnya. Wah, dikit-dikit doang, tapi dia kan habis ngebakar apa? Yang pakai topengnya satpamnya itu ya udah tek. Terus dia ngeliat minum, dia habis itu mau bunuh diri, aneh banget. Iya sih. Kayak bukan dibikin oleh Tika gitu loh. Ya Jadi udah alasan gitu untuk suicide-nya ini kayak nggak kerasa kita. Dia kayak dia bunuh diri karena mabuk doang nih, kepikirku ya. Wah, ini mungkin dia mabok, dia kan mabok karena ada permasalahan kan, mabuk habis itu stres, dia nggak bisa ngapa-ngapain, ini terjun wae gitu. Iya, dan setelah itu kan dia kan ngomong tuh kan, dia ngaku anak muda aja sih. Iya, anak muda tapi udah tua, Bapak Budiman dulu, permasalahan orang-orang udah kaya punya gitu anak kali 3. ya. Terus anak apa sih 3 ya? 2. Nah, 2. terus yang di ini ya, yang di dia setelah selesai nyampein dia ngaku kalau dia ngebunuh suaminya Bu Sri. Ini spoiler ya. Spoiler, sorry suaminya Bu Sri. Kok Bu Sri kayak malah tenang gitu loh, kayak nangis tenang, terus malah berterima kasih sama Tika. Terima kasih ya Tika, kamu sudah ini. Ya. Di depan ada pembunuh suamimu, Bu, gitu loh, sama suamimu menuduh dia pembunuh anakmu gitu loh. Dia coba, dan aku kamu sudah lega sekarang. Aku sudah lega. Gak mungkin, Cuk, lu lega. Dan selama ini lu nyimpen dendam itu, bikinin dia teh, bikinin dia ini, bikin dia makanan, nyiapin baju. Lu nyimpan dendam, gak mungkin lu cuma nangis. Pasti lu ke dapur ngambil pisau mau nusuk gitu loh. Gitu kan, dia udah gak punya siapa-siapa lagi. Anaknya mati, suaminya mati. Nah, mungkin pas mau nusuk ya ketahan sama yang lain mungkin ya, kalau nggak mau adegan darah-darahan. Ya kalau kayak Parasite kemarin ya bener-bener ada alasan untuk membunuh. Ada alasan cuma sekedar bau loh. Cuma doang. sekedar bau. Dia omongin di taksi, bau ini ya. Nah, itu dari awal build up. Dari awal build up-nya tek. Akhirnya ada bau. tusuk sama dia. Ada recall Gitu di belakang gitu kan. Dan dia nggak bakal cuma nangis doang gitu loh. Dan yang dari film Teka-Teki Tika ini yang dibangun tek, dia cuma nangis sama terima kasih sama Tika. Ya, aku aneh banget. Lumayan aneh sih di situ. Ini story problem sebenarnya. Iya, story. Masih dibikin penasaran juga gitu loh. Aku takutnya juga plot hole. Ya sebenarnya kalau dari aku sendiri masuk dari mana itu nggak apa-apa, nggak penting plot hole nggak apa-apa. Karena itu kan emang ya udah dia kan jadi misteri, dan masuknya pun juga misteri juga nggak masalah. Mungkin aja dia mancet atau apa, atau dia terbang nggak mungkin sih, atau mungkin dari tali apa, kita nggak mungkin lah. Ya terserah ide penonton seperti apa, tapi itu nggak ngaruh ke cerita. Sebenarnya itu udah kejawab sih. Aku udah kejawab, tapi mungkin nggak dikasih titik buat kita ngelihat dulu. Ini itu udah kejawab, yang masukinnya pembantunya kok. Pembantunya Ya, bisa itu komunikasi bisa. ke Tika sih gimana? Ya dia ngechat. Gitu ya. Iya. kan Tika kan spoiler, ada agentnya. Iya, Kan ada agent tuh. agentnya, ada apa? Dia Sebenarnya kan itu udah undercover ke-reveal, agent. tapi kita aja yang kayak Harus ini emang ke arah nafsirin sana. sendiri Kita ya? harus nafsirin beneran teka-teki. Beneran teka-teki Tika. Ya. That's why. Udah masuk ke judul gitu loh. Terus ya udah ya. Terakhir kalau dari aku sih, pertama Ernest udah kehilangan amunisi di film ini, kayak semuanya terlalu dipaksain. Kayak dia naruh komedi di sini, tapi yang menurutku sangat dipaksain, tidak tepat. Ya amunisi penulisannya juga udah habis gitu loh. Yeah. Kayak setiap karakter sudah tidak ada space untuk dia berkembang, untuk dia ngenalin dirinya. Jadi ya udah apa ya? Kayak terlalu fokus sama teka-tekinya sih. Jadi lupa sama karakter yang dia bikin gitu sih kalau aku. Kalau yang maksudnya aku sebagai filmmaker belajar dari sini adalah bikin film dengan ensemble cast sebanyak itu tuh susah, karena ya itu protagonisnya yang mau ngikutinnya kemana. Jadi itu sih menurutku yang aku pelajarin di sini adalah gimana caranya untuk bikin film dengan ensemble cast yang baik, mendapatkan protagonis yang kita bakal ikuti dari awal sampai akhir. Iya. Selanjutnya, Bang Sai silakan. Kalau aku adalah bikin film sebagai ini, aku lagi belajar nulis juga ya. Bikin film, menulis sebuah cerita misteri itu sangat susah. Dimana kita harus
saat ada saat ada sebuah kebenaran, kita harus masukin misteri-misteri sedikit di cerita sebelumnya. Nah itu berat banget masukinnya, pas nggak ya porsinya, atau kebanyakan nggak ya, atau penonton nggak ya gitu loh. Itu sih yang rada kurang aja di teka-teki gitu loh. Dan ya menurutku susah juga, dan semoga nextnya misalnya ada film kayak gini lagi Indonesia ataupun Ernest melanjutkan atau orang lain, ya semoga bisa lebih baik lagi sih, misterinya ditaruh gitu sih. Nah aku cukup itu aja sih. Biar well scripted. Iya. Kalau dari sudut pandangku, aku suka karya yang jujur sebenarnya. Suka karya yang emang dibuatnya tuh dari hati, dari perasaan. Karena kalau emang membuat karya dari perasaan tuh jatuhnya akan lebih bagus gitu. Karena ya emang lu ngebuatnya dari hati gitu. Kelihatan lah dimana film yang sutradaranya ini idealis dan kejujurannya, atau dia ingin membuat sesuatu dari hatinya itu kelihatan, dan bagusnya tuh dapet ke penonton, kena penonton itu. Nah atau enggak kalau misalkan ya Arnas kan kelihatan dia ingin mencoba hal baru lah, dia ingin keluar dari zona nyaman, dan mungkin itu nggak jujur dari hatinya. Tapi ya kalau misalnya nggak jujur ya konsisten aja. Dia mau ngebahas ke arah mana, keluarga, intiman, ke arah keintim atau ke arah yang lebih besar. Nah di filmnya itu dia mau ngegabungin semuanya, tapi yang nggak smooth gitu loh. Jatuhnya kita mau kemana fokusnya ini, ke yang arah yang lebih besar, ke arah yang lebih kecil lah. Itu udah konsisten lah, itu yang paling penting. Banyak tokoh, banyak yang harus diceritakan, banyak yang harus di-reveal. Film Teka-Teki Tika sendiri ini lebih cocok untuk jadi seri sih. Udah itu aja sih menurutku. Oke, segitu aja review dari kami dari Dapur Film. Jadi tunggu konten-konten Dapur review selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Bye Babang Bumi. Tonton Teka-Teki Tika di bioskop selagi masih ada. Ayo cheers dulu, udah mau habis nih. Buat papi dan mami yang sudah mengajarkan kita arti kerja keras. Cheers. Bumi. Tok. Kamu siapa? Tiki Taka. Wah, Barcelona. Aduh. Jarang nih. Tok. Kamu siapa? Siapa? Postiki Mas. Oh, Mas Tiki. Ya enggak kerekam. Itu lucu loh padahal.